Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di hari ini seperti biasa kita niatkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-dalalata 'alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang kemarin. Yang pertama akan kita bahas adalah surah Al-Falaq. Di sini di depan kalian ada surah Al-Falaq ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Bacanya qul a'udzu birabbil falaq. Kalau ditransliterasikan qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kalau misalnya dihidupkan falaqi. Ya. Nah, ini kalau kita bahas tentang tajwidnya, qul a'udzu. Nah, di sini mulai nih. Ada dhammah, di depannya ada wawu berharokat sukun. Ini yang dinamakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Kemudian ada lagi ro yang berharokat fathah. Ro yang berharokat fathah ini disebut dengan ro tafkhim. Sedangkan di sini ada alif lam yang jelas karena alif lamnya di depannya terdapat huruf fa. Maka ini dinamakan dengan huruf alif lam koma riyah karena alif lamnya jelas. Dan yang terakhir di sini ada kalau dibaca waqaf atau dibaca berhenti bukan disambung, ini yang dinamakan dengan qalqalah. Qalqalah itu adalah bacaan yang dimentokkan ya. Nah, berhubung ini awalnya adalah huruf yang hidup, kalau dimatikan maka ini dinamakan dengan qalqalah kubro. Ya. Kalau qalqalah sugro itu ini jelas matinya huruf qa-nya. Jadi huruf qalqalah itu ada qaf, ta, ba, jim, dal. Ut bujaddin. Ada juga yang mengatakan baju di toko, terserah. Yang penting itu hurufnya ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya. Nah, kalau ini karena huruf qalqalahnya dimatikan, maka ini dinamakan dengan qalqalah kubro. Ya, karena ini huruf hidup dimatikan. Nah, di sini ada tanda waqaf, ini yang disebut dengan waqaf mamnu. Ya. Adapun artinya, qul katakanlah. Ini katakanlah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ini juga menyangkut kepada seluruhnya. Kita selaku hamba Allah diminta untuk ucapkanlah atau katakanlah a'udzu, aku berlindung. A'udzu itu artinya a-nya aku, a'udzu a'udz berlindung. Nah, jadi kalau kita minta berlindung, maka minta perlindungannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh minta kepada yang lain. Itu yang harus kalian ingat. Ya. Nah, a'udzu ini meminta perlindungan kepada hal apapun yang membuat kita resah, gelisah, termasuk ketika sekarang lagi mewabahnya corona, maka kita meminta perlindungan. Bi Robbi, bi dengan Robbi, Rob. Rob itu artinya yang menciptakan, yang memelihara, yang merawat, yang menjaga, dan kelak nanti akan menghancurkan dengan meminta pertanggungjawabannya di akhir. Jadi Rob ini artinya yang menciptakan, yang menjaga, yang merawat. Ya, di Rob al-Falaq waktu subuh. Falak ini artinya ada belahan, maksudnya belahan di sini perbatasan antara malam berganti menjadi
pagi ya, ini falak. Jadi kalau arti seluruhnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rob atau yang menciptakan, yang menjaga al-falak waktu subuh. Nah, di sini nih yang pertama ya. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, kalau ditransliterasikan min, karena ini bacanya memang min. Syarri, syarri ma khalaq. Kalau dia baca wasal atau sambung khalaqo ya. Nah, kalau dari sisi tajwidnya ada non mati ketemu huruf shin, ini yang dinamakan dengan ikhfa. Ya, ini yang dinamakan dengan ikhfa. Lalu di sini ada huruf ro berharokat kasroh. Ini yang dinamakan ro tarqiq, ro yang dibaca tipis. Ya, ma ini mat asli, fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, domah ketemu wawu. Nah, ini fathah ketemu alif, maka ini disebut dengan mad asli. Khalaqo sama seperti tadi, ini yang disebut dengan mad, disebut dengan qalqalah kalau dibacanya waqaf atau dibacanya berhenti. Adapun qalqalahnya sama seperti ayat yang pertama tadi, yaitu qalqalah kubro. Adapun waqafnya ini disebut dengan waqaf mamnu. Diusahakan agar dibacanya sambung. Tapi kalau berhenti karena ini di akhir ayat, maka ini disebut dengan qalqalah kubro. Adapun artinya min dari syarri, kejahatan, ma sesuatu. Sesuatu ini apapun. Khalaqa yang telah diciptakan. Jadi ayat pertama kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Berlindung dari apa? Bukan dari waktu subuhnya, tetapi min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang telah Allah ciptakan. Jadi yang namanya makhluk, ya apapun bentuk makhluknya bisa memiliki keburukan. Nggak hanya manusia ataupun bangsa halus lainnya seperti jin, setan, dan lainnya. Termasuk tanaman pun bisa memiliki kejahatan. Dalam arti kejahatannya, ingat dalam hukum dalam pelajaran IPA, kalau pagi sampai sore tanaman itu menciptakan oksigen, tetapi kalau malam mengeluarkannya justru mengeluarkan karbon dioksida yang tidak baik untuk manusia. Itu kan namanya buruk juga. Itu bisa juga dinamakan, bukan kejahatan, ini syari itu bisa diartikan juga dengan keburukan, atau bisa juga kejahatan-kejahatan yang lain, misalnya kejahatan-kejahatan hewan, makhluk melata, itu pun punya keburukan. Nah, keburukannya itu disitulah kita diminta oleh Allah untuk berlindung kepadanya. Juga bukan berlindung kepada yang lain-lainnya, tidak cukup berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, kalau transliterasikan wa min syarri ghasiqin idza waqab ya. Adapun tajwidnya, kalau dibaca wasal waqoba ya. Tapi karena kita bacanya waqaf jadi waqob. Wamin. Nah, ketemu lagi nun mati ketemu shin. Ini yang tadi disama disebutnya dengan ikhfa. Ro berharokat kasroh yaitu ro tar ro yang dibaca tipis. Gho, nah ini ada fathah ketemu alif, mati disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Siqin idza. Nah, ini ada tanwin ketemu alif atau hamzah. Nah, dibaca tanwinnya nun matinya jelas, yaitu hukumnya izhar. Ya, izhar ini
dibaca tanwinnya jelas, ghasiqin idza. Nah, ini ada fathah ketemu alif mati, disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Waqoba kalau dibaca wakof, kalau dibaca wasol, kalau dibaca wasol ya waqoba, kalau dibaca wakof, waqob. Ini pun sama, ini yang disebut dengan qalqalah kubro. Karena apa? Huruf qalqalah hidupnya sengaja dimatikan. Ini yang disebut dengan qalqalah kubro. Adapun tanda wakofnya ini adalah lam alif yang disebut dengan wakof mamnu. Adapun artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa kok malam dikatakan jahat, dikatakan buruk? Bukan malam dikatakan buruk. Terkadang di waktu malam itu keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan itu kian meningkat. Kita banyak dengar kejadian pencurian di malam hari, perampokan di malam hari, pembegalan di malam hari, perzinahan di malam hari, perjudian di malam hari. Karena apa? Kadang kejahatan itu berlindung dari gelap, perbuatan jahat itu berlindung dari gelapnya malam. Kenapa gelapnya malam kok orang pada berlindung di situ? Karena kalau gelap malam orang nggak pada ngelihat, bahkan juga ada yang lagi tertidur. Dan kalaupun misalnya kita jalan di luar gitu ya, kita ngelihat ada orang berbuat jahat pun kadang kita nggak tahu. Kenapa kita bisa nggak tahu? Karena memang cahaya nggak ada, kita pun akhirnya nggak melihat ada orang yang sedang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kita nggak tahu. Makanya kita diminta lagi berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Maksudnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang terjadi malam hari. Apalagi malam itu juga waktunya untuk istirahat ya. Mungkin bisa jadi hewan-hewannya yang merasa terganggu akhirnya pun harus melawan. Ini yang disebut dengan kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan di 3 ayat ini ya. Setelah ini seperti biasa kerjakan evaluasi. Jangan lupa materi yang tadi tolong dicatat kembali. Dan kedepannya tolong lebih giat lagi, lebih teliti lagi. Kita sama-sama sadari bahwasanya kita sekarang masih dibatasi ya dengan adanya PSBB. Saya tahu, saya pun jenuh, saya yakin kalian pun jenuh mungkin berada di rumah, tapi itu untuk demi kebaikan kita, jadi tolong ya. Mungkin setelah ini ada evaluasi, adapun untuk passwordnya ini ya, qalqalah ya. Yang kita pakai adalah qalqalah untuk passwordnya. Dan jangan lupa sholat tepat waktu, jujur, bertanggung jawab, dan juga bantulah orang tua. Tujuannya apa? Biar kalian menjadi anak yang soleh ataupun solehah dan ilmunya bermanfaat. Baik, Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.